Baiklah, kita masuk ke pertemuan ketiga, kita akan bahas lanjutan dari grafik lingkaran atau pie chart. Grafik lingkaran ini adalah digunakan untuk merepresentasikan distribusi frekuensi relatif dari data kualitatif maupun data kuantitatif yang telah dikelompokkan. Caranya adalah gambar sebuah lingkaran, kemudian gunakan frekuensi relatif untuk membagi daerah pada lingkaran menjadi sektor-sektor yang luas sesuai dengan frekuensi relatif tiap kelas atau kelompok. Contohnya, bila total lingkaran adalah 360 derajat, maka suatu kelas dengan frekuensi relatif 0,25 akan membutuhkan daerah seluas 0,25 dikali 360 yang akan menghasilkan 90 derajat dari total luas. Ini sebagai contoh tabel yang kemarin menggunakan grafik dan kita frekuensikan seperti ini. Kita grafikan seperti ini menggunakan pie chart. Ada Honda dengan 34%, Yamaha 31%, Suzuki 18%, dan Kawasaki 10%. Sisanya adalah Mochin dengan 7%. Keseluruhan ini harus mengumpulkan data sebesar 100%. Cara yang selanjutnya adalah OGIF atau merupakan grafik dari distribusi frekuensi kumulatif, yaitu merupakan nilai data disajikan pada garis horizontal atau sumbu X. Pada sumbu vertikal dapat disajikan frekuensi kumulatif atau relatif kumulatif atau persentase dari frekuensi kumulatif. Frekuensi yang digunakan salah satu di atas, masing-masing kelas digambarkan sebagai titik. Setiap titik dapat dihubungkan oleh garis lurus. Ini contohnya. OGIF contohnya Beckel Hudson. Yang pertama itu yang sebelah kiri ada persen frekuensi kumulatif dan yang ke bawah adalah biaya. Ada 50, 60, 70, 80, 90, 100, dan 110 untuk biaya dan persen frekuensi kumulatif dari 20 sampai 100. Selanjutnya ada diagram scatter atau scatter diagram merupakan metode presentasi secara grafis untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel kuantitatif. Salah satu variabel digambarkan pada sumbu horizontal dan variabel lainnya digambarkan pada sumbu vertikal. Pola yang digunakan oleh titik-titik yang ada menggambarkan hubungan yang terjadi antar variabel. Contoh dari diagram scatter. Hubungan positif, gambar pertama itu hubungan positif jika X naik, maka Y juga naik. Dan jika X turun, maka Y juga ikutan turun. Yang kedua, hubungan negatif jika X naik, maka Y akan turun. Dan jika X turun, maka Y akan naik. Yang terakhir adalah tidak ada hubungannya antara X dan Y. Prosedur penggunaan tabel dan grafik. Yang pertama, data yang berupa data kualitatif. Itu metode tabelnya yaitu distribusi frekuensi relatif, dan persentase distribusi frekuensi, dan yang terakhir adalah tabulasi silang. Untuk metode grafik adalah grafik batang dan grafik lingkaran. Sedangkan dalam data kuantitatif, metode tabelnya ada sangat banyak, ditambah dengan distribusi frekuensi relatif, kumulatif, frekuensi relatif, dan diagram batang daun, dan tabulasi silang. Sedangkan dalam metode grafiknya menggunakan plot titik, histogram, OGIF, diagram. Kita masuk ke distribusi frekuensi merupakan tabel ringkasan data yang menunjukkan frekuensi atau banyaknya item atau objek pada setiap kelas. Tujuannya adalah mendapatkan informasi lebih dalam tentang data yang ada yang tidak dapat secara cepat diperoleh dengan melihat data asli. Jadi ini hanya sebagai gambaran dari data asli. Kita permudah menggunakan distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi relatif adalah fraksi atau proporsi frekuensi setiap kelas terhadap jumlah total. Distribusi frekuensi relatif merupakan tabel ringkasan dari sekumpulan data yang menggambarkan frekuensi relatif untuk masing-masing kelas. Cara membuat distribusi frekuensi. 1. Data dikelompokkan dalam kelas interval. Idealnya terdiri dari 5 sampai 15 kelas interval. Aturan Sturgesnya adalah jumlah kelas K sama dengan 1 ditambah 3.222 atau 222 dikali log M. Lebar kelas sama dengan rentang data dibagi dari jumlah kelas tersebut. Kelas interval tidak saling overlap. Jadi satu kelas dengan kelas yang lain tidak boleh bersinggungan. Ini sebagai contoh adalah data uang kiriman mahasiswa
mahasiswa UGM ya, dan dalam pecahan puluhan ribu rupiah. Misalkan ada 67, 44, 35, 48, 22, 51, 52, 56, 61 dan seterusnya. Selanjutnya akan kita permudah dengan menggunakan distribusi frekuensi uang kiriman, yaitu uang kiriman dalam puluhan ribu rupiah kita frekuensikan dari 20,0 sampai 29,9. Kita lihat banyaknya mahasiswa yang diberi uang kiriman sebanyak 20 sampai 29 adalah 7 siswa. Sedangkan dari 30 ke 39 sebanyak 9 siswa dan seterusnya. Jumlah total mahasiswa UGM-nya ada 80. Lanjutkan, ini sebagai contoh yang lain nilai ujian statistik ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 9. Dan banyak mahasiswa yang mendapatkannya untuk ujian statistik 2 adalah 1. 3 dengan 6 mahasiswa, 4 dengan 11, dan 9 dengan 2 mahasiswa. Dengan total jumlah mahasiswa keseluruhan adalah 70. Sekarang masuk ukuran tengah dan deviasi. Harga tengah itu merupakan rata-rata atau mean, atau median, atau modus, atau bahkan mean geometri. Sedangkan harga deviasi yang pertama ada variansi, standar deviasi, range, dan standar error. Rata-rata data tunggal ini adalah untuk menghitung rumus mean sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. N adalah angka X1, X2, dan sampai Xn. X bar merupakan rata-rata atau mean, sama dengan bisa dijumlahkan X1 ditambah X2 ditambah bla 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 sampai Xn dibagi dengan jumlah data tersebut. Atau dapat disederhanakan dengan sama dengan 1 dibagi N atau jumlah data disigmakan dikali XI. Diketahui sebagai contoh ini ya, diketahui harga gula per kilo di 5 pasar di Kecamatan Minggiran, yaitu dapat dihitung dengan rata-rata harga gula 4, 4,2, 4,1, 4, dan 4,1. Kita jumlahkan keseluruhan data baru dibagi 5 atau jumlah N dari data tersebut. Itu akan menghasilkan X bar atau nilai rata-rata. Sering kita sebut dengan mean. Sekarang rata-rata data interval dengan rumus X bar sama dengan F1 dikali X bar 1 ditambah F2 X2 bar, dan selanjutnya di mana Fi itu ada frekuensi kelas I dan Xi-nya, X bar I adalah nilai tengah dari kelas I. Jadi tinggal dikalikan baru dijumlah. Setelah itu dibagi dengan F1, F2, dan Fn. Ini sebagai contohnya di penghasilan ada 19,5 sampai 29,5, ada jumlahnya adalah 7 orang di mana X barnya atau Xi-nya adalah rata-ratanya adalah 24,5. Dan penjumlahan antara Fi dengan Xi adalah 171,5, di mana 7 dikalikan 24,5 hasilnya ya. F-nya ini sendiri adalah jumlah N-nya. Sedangkan di sini adalah Xi adalah titik tengah interval pertama ya, atau interval yang ke I. Ini yang kedua jumlah titik tengahnya, yang ketiga titik tengahnya. Ya, hampir sama semuanya, hanya bedanya di depan saja. Karena kenapa di sini masuknya adalah 19 sampai 20. Rata-rata range-nya adalah 10 semua. Jadi nilai titik tengahnya adalah 4,5. Oke, cukup untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum.